Apa kabar Garuda Muda Squad? Senin 8 Desember 2025 adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Timnas Indonesia U22 akan memulai perjalanan emas di SEA Games Thailand dengan laga pembuka melawan Filipina. Latihan H-1 sudah dilakukan oleh Coach Indra Safri dan para pemain, yang mana latihan hari ini berpusat kepada pematangan taktik dan gaya permainan. Suasana latihan H-1 jelang melawan Filipina juga terlihat cukup lancar. Walau penuh canda tawa, pemain juga tetap fokus menjalani sesi latihan di Thailand hari ini. Setelah melakukan sesi latihan, Indra Safri memilih skuad dari 23 pemain yang sudah ditetapkan. Dan sekarang pertanyaan besarnya, siapa starting 11 terbaik yang harus turun ke lapangan? Di video ini kita akan bahas tuntas, analisis formasi, strategi, dan menurunkan 11 pemain terkuat berdasarkan kombinasi kualitas, kematangan, dan kebutuhan taktik melawan Filipina. Simak sampai habis ya teman-teman. Skuad Timnas U22 SEA Games kali ini adalah paduan sempurna antara pengalaman internasional, bintang Liga 1, dan pemain diaspora yang jadi senjata rahasia. Mengingat ini baru pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia ikut SEA Games yang diisi 5 pemain diaspora. Selain itu, kita punya kekuatan besar di lini tengah dengan nama seperti Ivar Jenner. Di depan, ada trio Rafael Strijk, Mauro Zylstra, dan Hoki Caraka. Di pertahanan, pilihan sangat solid dengan Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Tapi Filipina bukan lawan main-main. Mereka pasti akan bertahan rapat dan menyerang balik cepat. Jadi kita butuh tim yang punya kreativitas untuk membongkar pertahanan, kecepatan di sayap, dan soliditas di belakang. Setelah analisis mendalam, starting 11 terbaik dengan formasi 4-3-3 versi website rating adalah sebagai berikut. Kiper GK Dava Fasya. Pilihan sulit, tapi Dava menunjukkan kematangan dan penyelamatan penting di Liga 1. Dia lebih berpengalaman untuk tekanan laga besar seperti SEA Games. Bek kanan, RB, Robby Darwish. Cerdas secara taktis, pergerakannya bagus dan bisa membantu serangan dengan umpan silang. Robby Darwish bahkan bisa melakukan lemparan ke dalam seperti Pratama Arhan. Tentunya hal ini sangat berguna bagi skuad Indra Safri untuk menciptakan segala peluang termasuk dari lemparan ke dalam. Bek tengah CB Muhammad Ferrari yang cukup punya pengalaman dan kekuatan fisik yang vital. Akan tetapi Ferrari harus bisa lebih mengontrol emosinya, karena seringkali Ferrari terlalu mudah untuk diprovokasi lawan. Bek tengah CB Kadek Arel. Duet sempurna dengan Ferrari, Arel jago dalam membaca permainan dan membawa bola dari belakang. Kadek Arel juga salah satu pemain muda yang digadang-gadang punya masa depan yang cerah dan diprediksikan akan masuk timnas senior di beberapa tahun ke depan. Bek kiri LB Donitri Pamungkas. Meski biasa digelandang, fleksibilitas dan kerja keras Donitri bisa dimanfaatkan di sisi kiri untuk memberi energi dan pressing tinggi. Hal itu sudah terbukti saat melawan Mali kemarin, bagaimana Donitri seringkali berhasil melakukan tusukan dari sayap kiri. Tapi Donitri harus sadar akan rekan di sekitarnya, mengingat Donitri seringkali egois dan terus gocek ke sana kemari. Gelandang bertahan CDM Ivar Jenner. Ini mewajib starter, mengingat Ivar Jenner adalah otak permainan, pengatur tempo, dan umpan-umpan tajamnya dari dalam akan jadi kunci membuka pertahanan Filipina. Bahkan pelatih Filipina mengaku menjadikan Ivar Jenner sebagai target utama untuk mengacaukan permainan dari Timnas U22 asuhan Coach Indra Safri. Gelandang tengah CM Raihan Hanan. Link up player yang cerdik bisa meneruskan ide permainan Jenner ke depan. Raihan Hanan juga sama seperti Ivar Jenner yang memiliki tendangan dengan akurasi yang tinggi. Ivar maupun Raihan seringkali bisa melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Gelandang serang CAM Tony Firmansyah.
Pencetak gol dari lini kedua punya tendangan keras dan naluri masuk ke kotak penalti lawan. Tony Firmansyah juga pemain yang cukup aktif mencari ruang. Ya, tipe permainannya hampir mirip dengan Marcelino Ferdinand. Sayap kiri LW, Rafael Strijk, pemain tipikal yang bisa mengacaukan sisi kanan lawan dengan dribbling dan akselerasinya. Rafael Strijk juga punya fisik yang sangat bagus, bahkan pergerakannya seringkali mengacaukan bek lawan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya di lapangan. Penyerang tengah ST, Mauro Zylstra, target man yang kuat secara fisik, jago duel udara, dan hold up play-nya bagus untuk melibatkan pemain lain. Mauro Zylstra juga mempunyai ketenangan yang luar biasa. Pengalaman belajar di klub Akademi Eropa tak bisa bohong ya teman-teman. Sayap kiri RW Hoki Karaka. Hoki bisa dipasang di sayap kanan untuk memaksimalkan kecepatan dan tendangan saat ben-cut inside. Ini bisa jadi ancaman mematikan dari Hoki Karaka. Kenapa formasi ini? Kita akan mendominasi penguasaan bola dengan Jenner, Raihan, dan Tony di tengah. Sayap Strijk dan Hoki akan melebar untuk merenggangkan pertahanan Filipina, memberi ruang bagi Mauro dan Tony. Di babak kedua, jika lawan mulai lelah, inilah pemain pengubah permainan dari bangku cadangan. Rahmat Arjuna bisa menggantikan salah satu sayap atau striker jika butuh penyegaran dengan teknik dan visi Eropa. Jens Reven, opsi target man lain jika butuh variasi serangan. Zanadin Faris, pemain kreatif yang bisa mengobrek-abrik pertahanan yang sudah padat. Frankie Misa, pengaman pertahanan yang solid di menit-menit akhir. Tak ada yang mustahil ketika kita percaya. Taruna bangkit fajar puncak untuk Indonesia. Kami berikan yang terbaik. Di bangkok kami berjaya dengan semangat baja emas. Itulah analisis dan starting 11 terbaik versi Fotmob, tapi sepak bola itu soal selera. Menurut kalian, apakah starting 11 ini sudah pas atau kalian punya komposisi lain? Tulis starting kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa beri alasan taktisnya ya. Kabar selanjutnya, Justin Hebner tuai kritikan. Ya, setelah menjalani laga bersama Fortuna Sittard tadi malam melawan Ajax Amsterdam, Justin Hebner yang masuk di babak kedua harus terkena kartu merah. Padahal saat itu Justin Hebner baru masuk sekitar 10 menit saja di babak kedua. Akan tetapi entah kenapa Justin Hebner melakukan pelanggaran yang tidak perlu, yang membuat dirinya sampai diberi kartu merah tanpa basa-basi oleh sang wasit. Jika dilihat, pelanggaran yang dilakukan Justin Hebner ini sangat begitu keras. Bahkan pelatih Fortuna Sittard menilai anak asuhnya yaitu Justin Hebner sangat bodoh. Menurut sang pelatih, Justin Hebner melakukan pelanggaran yang sangat konyol. Jarak bola dari pertahanan sangat jauh. Bola itu juga bukan ancaman bagi pertahanan. Entah kenapa Hebner selalu menabrak lawan dari belakang. Saya rasa dia melakukan tindakan yang sangat bodoh. Saya harap Hebner bisa belajar dengan kejadian ini, tegas pelatih Fortuna Sittard. Ya, fans timnas Indonesia juga sangat kecewa dengan Justin Hebner dan meminta Hebner harus menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Mengingat Hebner masih muda, masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Walau itu adalah karakter dari Justin Hebner. Akan tetapi para fans sayang akan karir Justin ke depannya jika terus mempertahankan permainan yang gerasa-gerusu seperti itu. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Ya, itulah recap berita dan analisis timnas Indonesia terbaru hari ini. Like video ini jika berita dan analisisnya bermanfaat. Share ke semua grup pecinta timnas Indonesia. Dan subscribe channel ini untuk analisis mendalam setiap pertandingan Garuda Muda di SEA Games 2025. Dukung terus timnas Indonesia U22. Kita berangkat ke Thailand untuk bawa pulang medali emas. Semoga Senin ini kita menang. Terima kasih sudah menonton.